ini temenmu ada yang sampai ditelanjangin di imigrasi loh. Jadi kerja 2 rumah hati-hati. 3 rumah. 3 rumah. Yang 1 rumah itu bukan rumah, seperti Pabrik gitu. Kok bisa sampai kamu ditelanjangin imigrasi, ndasmu di kayak terowongan gini dah? Di borgol nggak kamu? Ya di tali nih tahu tuh. Di borgol di belakang gini? Oh, Terus dimasukkan tas kresek? iya. Dimasukkan tas kresek ireng? Bukan kresek, kayak semacam kain gitu. Iya, kayak tas kresek ireng dilebokno kari motone tok ngene kae. Iya. Ya apa perasaanmu waktu itu? Ya sedih, takut, nangis, iya udah jadi satu. Udah dalam hati, wah penjara dah saya gitu. Ditangkap jam berapa, dikeluarin jam berapa? Jam 4 sore ditangkap, ya jam 3.40 ditangkap, pulang dari imigrasi jam 2 malam, terus paginya kesana lagi, sidang, terus sampai jam 1 siang, pulang lagi, dapat 1 minggu kesana lagi, terus habis itu 1 bulan sekali kesana, 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali kesana. Saya coba itu. Aku nanya, kamu kan bukan kamu yang mau. Majikanmu ditangkap nggak? Ditangkap. Podo di borgol misan? Podo di Boron. Terus majikanmu ngomong apa tentang itu? Nggak ngomong apa-apa, hanya ngomong, kamu jangan banyak omongan. Saya bisa selesaikan ini. Gitu. Waktu itu saya mau ngomong yang sebenarnya, takut satu saya masih banyak tanggungan di Indonesia, terus keduanya kalau saya keluar dari majikan situ belum tentu bisa cari majikan lagi. Iya, satu belum bisa cari majikan atau bisa turun kan gitu. Saya dikasih pertanyaan di situ, kamu mau pulang Indonesia sekarang apa kamu masih mau lanjut sampai finish kontrak di majikan? Jadinya saya ya perlu uang ya Miss, jadinya saya lanjut di situ. Oke, sekarang kamu seandainya dalam kata jelek aja, kamu cari majikan, visamu nggak bisa turun, apa yang kamu lakukan? Saya akan laporin. Laporin siapa? Laporin maji saya ke mana? KJRI. Oke. Apa yang bisa dilakukan sama KJRI menurutmu? Ya saya minta keadilan lah, bagaimana saya sendiri sudah jelek ya, kalau memang saya nggak bisa kerja lagi di sini ya saya maunya majikan saya juga nggak bisa ambil CC lagi. Iya, dan aku lihat bukti-buktinya bahwa kamu itu masak sampai berapa kilo kamu? 10, nggak tahu ya berapa kilo ya itu. Itu sampai berapa gembuk? Magicom besar itu tuh 4 Magicom, kadang 5 Magicom itu ya. Satu Magicom itu bisa 5 kilo. Satu Magicom 5 kilo dan ada 5. Iya, itu kan gede. 25. Ada ya 1 karung. Wah, 1 karung 1 hari kamu masak? Iya, kadang-kadang 20. Jualan online atau jualan apa itu bapakmu? Itu kan ada orang bikin rumah itu, Miss. Oh, congsa. Dia nganterin untuk itu. Catering. Kotakan nasi, kotakan. Nasinya dikotakin, sayuran dikotakin, ada naicha kan juga saya yang bikin. Naicha itu saya bikin kadang 50. Sekarang kalau musim dingin gini ya kita pakai panas, naicha panas gitu. Kalau musim panas kita pakai naicha dingin. Oke, saat kamu tertangkap HP-mu diedel-edel nggak? Semuanya, mulai dari pakaian saya itu dicopotin semua ya. Cuman dalamannya aja yang enggak. Saya dikasih baju ganti di sana tipis gitu. Mulai dari sepatu. Pakai sepatu kayak gini atau sepatu kerja? Sepatu kerja. Sepatu kerja buat itu ya. Maka dari itu kamu ditangkap ya, karena pakai apron. Makanya saya ditanya, kamu ngapain kesini? Gitu. Terus? Saya bilang antar naicha. Mulai jam berapa kamu datang ke sini? Saya kan bohong ya, Miss. Jam 3 saya tiba di sini, saya kan gitu. Ternyata dia sudah lihat di CCTV. Jam 1 saya masuk ke rumah situ. Udah nggak cocok kan, Miss? Jadinya ya udah, saya memang salah. Tapi waktu itu memang kan saya bingung, saya harus ngomong gimana. Sedangkan majikan saya sendiri ngomong, jangan banyak omong. Wah, kamu dipertemukan sama majikanmu waktu ditangkap itu buka pintu buka pintu terus majikan. Kan ada orang gedor ya, Miss. Dododot, saya buka, langsung tangkep semendek tembok. Di semendek nondek tembok kamu itu. Mulai cilik sampean semendeknya kan yang geblek kan. Semendeknya tembok gitu, langsung dia minta KTP kan. Saya tunjuk di tas, dia ambil di tas, semuanya diambil.
terus saya didudukin di meja gini, dibungkukin gitu lah, Diginiin, ditunjukin gini, tangan di borgol. Iya. Terus habis itu saya ditanya-tanya, saya nggak bisa ngomong karena saya nggak bisa ngomong Kantonis. Saya suruh tulis di kertas, saya nggak, ya kan bingung ya, saya mau nulis apa gitu di kertas, harusnya gimana gitu. Terus habis itu saya ditanyain mana majikan kamu, saya tunjukin aja nomornya. Bagus. Terus habis itu majikan saya ditelepon, kamu bisa datang ke sini. Terus majikan saya 20 menit dia datang, langsung tangkap sekalian. Bosmu ditangkap semisal bareng sama kamu? Iya. Borgol dua-duanya? Gitu kan. Dikerudungi plastik semuanya? Enggak, majikan saya enggak. Enggak tahu ya, di belakang kan karena dia. Saya juga enggak tanya. Oke, jadi kamu pernah kerudungan plastik dari polisi? Iya. Pengalaman ya? Baunya apa? Habis itu Baunya apa? Ya jadi ambune bareng deh coba itu. Oke, terus? Terus habis itu masukin di mobil ya, bawa ke imigrasi, ditanya paspor, kontrak kerja, ada sama majikan, balik lagi ke rumah majikan, di sana ditanya, kenapa paspor kontrak kerja ada majikan? Apa kamu punya utang sama majikan? Enggak. Habis itu diambil ya, nggak tahu mereka ngomong apa. Aku juga mudeng. Terus habis itu saya bawa lanjut ke sana. Terus kata ada translatornya, itu kan biasanya orang ganteng-ganteng. Kamu dapat yang tua atau yang muda? Tua. Oh lumayan. Jahat lagi. Jahat lagi? Katanya gini, waktu paspor saya dibawa sama majikan, saya kan nggak bawa paspor ya, saya nggak tahu, saya kan gitu, ada sama majikan, paspor kamu gadekan apa kamu bawa gitu. Kok saya kayak orang buruk sekali ya gade-gadein paspor gitu. Terus enggak, ada sama majikan saya gitu. Jadi translatornya tuh kamu ketiban yang nggak bagus ya? Terus dia tanya-tanya kan sama saya, bagaimana, kenapa, gini-gini ya, saya ngomong, terus dia punya hati yang luluh gitu. Mungkin malam itu saya dikasih roti sama dia, sama bapak-bapak itu. Soalnya kamu sudah kelaparan ya? Baru kan saya kan nggak makan daging kan, Miss. Di sana saya dikasih daging ayam. Nggak tahu ayam apa itu. Terus kamu nggak makan? Nggak makan. Bagaimana mau makan? Hati sudah hancur. Aduh. Hati sudah hancur. Bisanya hanya nangis. Kamu di sana nangis gitu nih imigrasi. Tapi ya untung ya, karena itu mungkin bukan kesalahan kamu, jadi kamu nggak sampai di penjara atau kasus-kasus yang lain. Tapi kan ini tragis banget, yang jualan majikan, yang ditangkap kamu, yang salah kamu nggak menjalankan. Aku dengar rekamanmu, kalau kamu ngelawan kamu dipecat. Ya Miss dengar sendiri kan gimana? Nggak adil banget ya. Waktu itu juga saya lagi butuh uang. Karena butuh uang, karena bertahan, ternyata kamu disuruh kerja di situ. Sampai sekarang kamu engkel-engkelan sama dia pun kayak gitu ya? Tetap kayak gitu ya? Tetap sampai dia bilang kerjaan ini aja bukan ilegal, karena dagangannya Singsang nggak ilegal. Loh, Singsang nggak ilegal, saya yang ilegal. Iya, saya udah jelasin seperti itu, tapi dia kan nggak meng. Dia tuh nggak paham sebenarnya, tapi dia sok pintar. Dan maji kamu orang? Indonesia. Orang Bandung. Bandung. Saya agent Bandung, tapi bukan orang Bandung. Nah, ya paham ya, jelaskan ya. Enggak mana keliru kok. Kayak majikannya kayak orang Indonesia, kayak orang Bandungnya Yuni sing kena dike kok. Iya, kalau Bobo orang Bandung, kalau Singsang Jakarta. Oke. Orang Bandung, bukan agent Bandung. Iya. Garis bawahi. Biasanya kepreset-preset ya. Kayak orang Indonesia. Jadi kelanjutannya kita lihat aja, enggak kita bareng-bareng ngasusin aja. Jadi aku dukung biar buat perhatian sama yang lain-lainnya. Soalnya anak-anak itu selalu nyepelekan. Dan gajimu berapa, Jo? 4630. Kerja sampai kayak ngono kuwi. Enggak ditambahi sedikit pun? Enggak. Makannya kamu enak nggak? Makan saya kadang beli sendiri. Lah maksudnya beli sendiri gitu ya? Ya, karena pangananmu jo sing sate-sate Madura ngono meneh. Enggak doyan daging. saya tuh kan nggak makan daging nih. Jadinya kalau makanan gitu ya wis ngono kae lah deh. Kan dia jualan, kenapa kamu nggak cukup terongnya? Nggak mau lah babi. Babi semua? Ya masanya kayak begitu saya tahu. Nggak ngeh gitu ya? Ya maksudnya itu ya benar ada masakan ayam, tapi kan belangannya itu bekas untuk masak babi kan gitu kan, langsung lah. Nggak dicuci, nggak diapa gitu? Baru majikan saya tuh tahu kalau saya tuh nggak makan babi, seperti
masak kacang ya, kacang panjang kak apa gitu dicampur sama babi gitu, babinya diambil sama dia, kacangnya dikasihkan, ya moyong lah, sama aja saya makan. Jadi saya nggak pernah maksudnya makan, mungkin ya dia tuh jarang kecuali kalau makan memang- kacangnya. Oh, Tapi kan sudah Bau di situ. sebabnya kan dicampur sudah dimasak. Ya udah kita kalau coba. masalah makan ya saya mikir sendiri karena ya sudah saya mengalah lah. Tapi lucunya kalau beli sendiri, majikannya Oh kamu orang kaya aja. gitu. Oke, kamu beli makanan sendiri, kamu orang kaya. Oh. Ya iyalah, kan gaji saya 4.630. Iya kan? Jadi uang makan saya kan bisa dia pakai. Tapi sebenarnya majikan Indonesia itu lebih berhati-hati loh. Kalau kalian nggak api itu komplainnya ke saya loh. Soalnya ada beberapa majikan Indonesia itu dengarkan YouTube saya, terus giliran ada spiral dan itu kalian minta take down videonya. Jadi kenapa kalian sebagai orang Indonesia tidak memperlakukan sama-sama orang Indonesia? Walau saya bilang tidak semua ya. Saya Soalnya- berani kok, walaupun dikeliatin wajah saya juga saya berani, Miss. Ya coba kok mau suruh take down aku coba. Males aku soalnya. Kasus enggak? Beker si geger-geger ntar maji kamu. Karena kamu ada bukti sih, saya sendiri berani sebenarnya Jo. Cuman karena di sini saya tidak mengungkapkan aib ya, ini sebenarnya pelajaran buat orang yang lain agar jangan mau bekerja dua rumah. Itu yang saya itu adalah ilmunya, jangan bekerja dua rumah gitu. Kan kita nggak ada pilihan, Miss. Kan Nah, kita karena masuk, itu. kita Karena masuk itu. di majikan situ kan setahun kita kan seperti di kontrak kerja seperti itu, ya kan? Nah, karena kamu tidak salah dalam hal ini, kamu tidak salah, tapi kan kamu yang dikorbankan. Terus saya pernah ngomong ke dia, saya nggak berani, saya nggak mau. Tapi dia ngotot, Kamu pernah telepon agenmu? nggak pernah. Oke, jangan Karena pernah sekali saya minta bantuan dia, saya minta uang tiket, susahnya minta ampun. Terus saya bilang sama agent, kalau kamu nggak mau bantu saya, oke lah saya minta bantuan yang lain. Saya mau minta bantuan KJRI, langsung dia mau proses saya. Itu masih ada chatnya, Miss. Kok KJRI gak den-denan tok ya? Lek gak ngomong KJRI gak wedi mereka. Ada semua chat-chatnya, ya. Gak apa-apa lah sekarang ya, dengan begitu kita lihat aja permainannya sampai sejauh mana dan kita sama-sama laporan. Kan katanya kalau bekerja di melanggar peraturan di mana tidak sesuai dengan kontrak kerja, majikan dan pembantu akan dituntut. Tapi kenapa cuman kamu aja yang dituntut? Kenapa majikan tidak? Dan akibatnya adalah kalau kamu sampai kehilangan pekerjaan kan kamu yang ribet. Benar nggak? Jadi kamu simpan semuanya, data-data itu, lain kali kamu bisa kogo ya. Nah, sampai kamu kehilangan pekerjaan ini. Kan secara langsung dan tidak langsung itu banyak orang juga yang jadi apa ya? Jadi korban. Dan berikutnya dia sudah ambil pembantu dari Indonesia juga loh. Aku lihat profilnya. Ya wes gak apa-apa lah, Jos. Ini Kita kalau bertarung. gini, Miss ya. Saya kan finish bulan 1. Hmm. Terus saya cari majikan. Kira-kira kalau visa nggak turun-turun, nggak bisa turun, kira-kira lama nggak gitu prosesnya? Enggak. Soalnya kamu finish Kalau kontrak. Kalau kamu finish kontrak secepatnya dapat majikan, diproses, 1 bulan kali. enggak. Setelah kamu keluar dari majikan mungkin kurang lebih seminggu. Kalau kasus itu 2 minggu gitu aja. Jadi kalau turun enggaknya sekitar itu ya. Seminggu 2 minggu. Karena kamu finish, kecuali kamu nge-break atau interminate. Nge-break atau interminate itu sedikit susah. Tapi kalau kamu kan enggak, kamu masih di finish kontrak, terus habis itu visamu turun nggak bisanya, ya kasih tahu lebih awal. Ya untungnya kamu ngomong, jadi setidaknya kan finish mbak. Tadi tuh kalau nggak ada Cece di sini saya nggak ngomong. Mungkin saya anggap ya itu udah masalah Berlalu. kemarin lah. Gitu. Tidak bisa, karena itu termasuk kasus kriminal itu. Kamu itu jatuhnya kriminal. Kamu itu jatuhnya kriminal. Jangan bilang itu tidak. Seandainya kamu punya data ganda, nah itu masalah besar itu. Seandainya kamu punya data ganda di mana dulu kamu pernah punya 2 nama, itu kasusmu besar itu. Mungkin berujung di penjara kamu. Kan bukan cuma data ganda saja kasusnya. Kasusnya itu ada 2 berarti. Kriminal plus data ganda. Ya untungnya kamu datamu asli. Kalau data ganda yang pusing kamu. Terus nanti minggu ini semua berkas-berkas itu gue kesini lagi. Minggu depan bawa kesini lagi. Biar tahu. Setidaknya aku simpen di rekodmu. Mbak. Kalau ada apa-apa kan aku coba tanyakan juga di tempat lain. Dimana siapa yang bisa bantu kamu.
Jadi kamu hari ini berani melangkah, minggu depan itu coba tanyakan siapa yang bisa menangani kasus kamu. Jadi ada pengacara yang akan mendampingin kamu. Karena ini kamu bisa kehilangan masa depan di Hong Kong gara-gara masalah ini gitu. Paham nggak? Ya memang saya berpikir kalau tadi nih ya, kalau memang saya nggak bisa kerja lagi di sini ya memang Barbaran. saya jelek ya dia kudu jelek juga. Jadi minggu kamu harus bawa ke sini datanya, terus aku kirimkan emailnya ke data. Aku ingin tahu sejauh mana permainan ini. Karena aku tidak ingin orang Indonesia dijadikan batu loncatan buat mereka. Enak aja mereka yang bisnis, mereka yang itu, ternyata kamu yang kena. Paham ya maksudku? Paham. Dan sekarang ya, tujuan kita awal adalah cari majikan dulu. Selebihnya nggak apa-apa wes. Jadi ntar coba tanya non di labor juga. Kalau kasus seperti ini bagaimana kelanjutannya? Karena banyak orang giliran ngebreak karena kerja di rumah visamu nggak bisa turun. Kalau cecenya nyubit anak majikan bisa masuk penjara. Tapi anak majikan mukul sampai keluar darah, nggak ada yang suara, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang nuntut. Sampai ditendang, sampai terkencing-kencing, ternyata di interminate dan visanya nggak bisa turun gitu loh. Kan ya aku tahu itu hidup itu nggak adil teman. Ini kan yang salah bukan kamu. Baru pulang libur pernah. Itu memang saya sedang lawan misi karena saya juga capek ya. Saya ingin pulang libur itulah ya kalau sekedar hanya nyapu, ngepel atau buang sampah gitu aja oke ya, bantuin mereka gitu. Itu saya disuruh bikin aica, merebus air kan, bikin aica untuk besok paginya dijual gitu kan. Saya nggak mau. Wah dia marah-marah. Terus? Habis itu saya bilang udahlah keluarin aja saya dari sini, saya capek saya gitu. Pintar. Terus kata dia, kamu ada waktunya keluar dari sini. Dia yang balas dendam. Ini HP-mu ya? Iya. Ya wes kayak gitu, Jo. Kita tarung aja, Jo. Kita buktikan bahwa kita bisa. Ya? Iya. Halo, selamat sore Kak